Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Acen Hunou SPDI, guru dari SDN 11 Motilango, Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022 dengan mengambil tema ketika bumi berhenti berputar. Subtema hikmah beriman kepada hari akhir. Pelajaran 2 untuk kelas 6 SD. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat-sehat semua? Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbil zidna ilman wa rzuqna fahman. Amin. Masih semangat hari ini? Semangat. Coba tepuk semangat. Terlebih dahulu Bapak ingin mengecek kehadiran. Hadir semua hari ini? Ya. Hadir ya? Ya. Untuk itu, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini sebagai bangsa yang cinta tanah air, maka terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional. Bapak harap semua berdiri. Siap? Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukunmu. Pario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk. Lagu Garuda Pancasila tadi itu sebagai wujud kita cinta terhadap tanah air, ya? Anak-anak, baiklah, pertemuan kali ini kita lanjutkan. Bapak ingin mengetes kemampuan kalian terhadap materi yang sudah Bapak berikan minggu lalu, yaitu tentang macam-macam dan tanda-tanda hari. Ada yang tahu tanda-tanda hari akhir? Banjir, Ya? banjir, Tanda-tanda hari akhir, ya, macam-macam dan tanda-tanda hari akhir. Ini tampak pada gambar ini, ya. Ini gambar apa? Orang meninggal. Itu tanda kiamat Subra. sugra, kiamat kecil. Kalau yang ini Banjir. tanda kiamat Subra.
Sugra, tak kiamat kecil. Yang ini gambar tanda kiamat Sugra juga. Kalau yang ini Tabrakan meteor. tabrakan meteor sebagai tanda kiamat kubra ya. Nah sekarang untuk hari ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu hikmah beriman kepada akhir ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan penerapan model PBL, peserta didik dapat menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar ya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan penerapan model pembelajaran PBL, peserta didik dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia dengan benar. Dan tujuan yang ketiga yaitu melalui kegiatan diskusi dan penerapan model pembelajaran PBL, peserta didik dapat menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia dengan benar. Adapun manfaat dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Yang kedua, peserta didik dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan manfaat yang ketiga yaitu peserta didik dapat menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik akan diberikan sebuah permasalahan. Yang kedua yaitu peserta didik akan berdiskusi secara berkelompok. Yang ketiga, peserta didik mencari solusi penyelesaian masalah melalui LKPD. Langkah keempat yaitu peserta didik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dan yang kelima yaitu peserta didik akan diberikan tes sebelum pembelajaran berakhir. Nah, itulah tujuan, manfaat, dan langkah-langkah yang akan kita laksanakan pada pembelajaran hari ini ya. Nah adik-adik, untuk lebih jelasnya marilah kita simak video berikut ini. Kenapa kamu terlambat lagi? Selalu begitu. Kita ini harus pintar bagi waktu. Disiplin itu artinya taat aturan. Misalnya, jika kita mendengar suara azan, kita ini harus segera menunaikan sembahyang, membuat PR tepat waktu, tidur dan bangun tepat waktu, selalu taat ayah bunda. Menurut surat Al-Ahzab di dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang tidak beriman, tidak beramal soleh, dan tidak saling mewasiatkan tentang kebenaran, maka mereka akan mendapat kerugian. Benar itu, aku tidak pintar disiplinkan waktu. Akhirnya terlambat datang ke sekolah, buat PR pun sampai tidak sempat mengerjakan. Jika seperti itu, baiknya berubah. Banyak manfaat mendisiplinkan diri untuk kita ini. Salah satunya, kamu tidak akan terlambat datang ke sekolah. Nah, dari penayangan video tadi yang sudah kalian saksikan, hikmah dan makna apa yang dapat kalian ambil dari tayangan video tersebut? Adakah yang tahu dari kelompok mana?
Kelompok 3 silakan. Tentang disiplin. Ya, kelompok 3 tentang disiplin ya. Disiplin itu sangat penting bagi kita. Nah, kapan kita melakukan disiplin? Kapan saja dan di mana saja. Dari kelompok lain ada? Silakan, Aswin. Mengerjakan PR tepat waktu. Ya, mengerjakan PR tepat waktu. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2 ada? Mana yang sudah kamu ambil dari video tersebut? Silakan. Ya. Selalu bersikap jujur ya. Nah, jujur itu terhadap siapa? Nah, terhadap diri sendiri, terhadap teman, terhadap guru. Nah, kapan kita berbuat jujur? Ya, kapan saja dan di mana saja. Maksudnya, kapanpun kita harus bersikap jujur dan dimanapun kita berada, kita harus bersifat jujur. Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah paham tentang mana yang ada di video tersebut. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Di situ ada soal, kalian jawab. Setelah menjawab soal, kalian dilanjutkan dengan mendemonstrasikannya di depan kelas ya. Oke, silakan. Ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Yang ini diisi ya. Kemudian setelah diisi, didemonstrasikan ya. Dan gunakan bahan ajar yang sudah kalian peroleh di buku catatan ada sih. Ya, banyak sih. Kelompok lain ada pertanyaan? Ya, Apa, silakan. Pak Guru, yang nomor 3 ini dibikin dari mana? Nah, itu yang nomor 3 mendemonstrasikan. Nanti setelah kalian mengerjakan yang pertama dan yang kedua, sebentar kalian akan mempraktikkan di luar tentang hal-hal yang dapat kamu ambil dari pekerjaan yang kalian isi di LKPD tadi. Ya? Ya. Ada? Mana? Nomor berapa? Oke.
Sudah selesai kan? Yang pertama ini. Yang kedua. Jelas ini. Oke, sudah selesai semua kelompok? Sudah? Ya. Karena sudah selesai tugas yang di sini, sekarang kita masuk ke tugas yang ketiga, yaitu demonstrasi ya. Nah, kalian dipersilakan keluar untuk membuat suatu masalah yang nantinya akan kalian bawa ke dalam kelas. Kamu tulis masalah apa, hal apa yang terdapat dalam kisah yang nantinya kamu buat tadi, ya? Paham semua? Ya. Oke, silakan keluar dulu. Apa itu? Baik, pada jam sekolah. Tapi apa? Kurang tahu dari orang tua bilang dia anak sakit. Oh, kelamaan serius saya dapat dia belajar waktu bonceng gente itu apa? Tan kanok teh. Baru bagaimana terain? Atau tidak sementara sore pulang sekolah terang sudah sampai dia. Kalau terang membawa tadi ya? Ada terang membawa pisang masak. Oke, sepakat? Sepakat! Terpenuhi. Pak Guru, kurang apa dari lapangan Pak Guru? Berapa? Ya, kurang tahu Pak Guru. Siapa yang kehilangan uang? Ada yang kehilangan uang? Berapa? Oh, coba lihat dulu kalau kamu punya uang ini. Oh iya. Iya, sama-sama. Nah, dari demonstrasi yang sudah kalian lakukan tadi, silakan dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil demonstrasi hikmah apa yang dapat kamu petik di situ. Di kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 telah membuat demonstrasi menjenguk teman yang sakit. Ya, menjenguk teman yang sakit ya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, dari demonstrasi yang tadi, hikmah apa yang dapat kamu petik di situ?
berbuat baik terhadap sesama. Berbuat baik terhadap Sesama. contohnya seperti apa? Contohnya menjenguk teman yang sakit. Ya, menjenguk teman yang sakit. Jadi bila ada teman kita yang sakit, kita harus menjenguk. Itu ya. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Dari kelompok lain, sudah ada yang siap? Silakan. Oke, silakan dari kelompok 2 memaparkan hasil demonstrasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil demonstrasi yang tadi. Kami mengambil tema menemukan uang di jalan. Ya, demonstrasi dari kelompok 2 tadi dengan tema menemukan uang di jalan ya. Nah, hikmah apa yang dapat kamu petik di situ? Bersikap jujur. Bersikap jujur, apalagi? Ya, bertanggung jawab. Contoh dari bersikap jujur di situ di mana? Dari hasil demonstrasi yang tadi. Yaitu Tanggung jawab. kasih keras suara. Coba berdiri, silakan berdiri. Contohnya, Menemukan uang lalu jalan dan mengembalikan kepada pemiliknya. ya menemukan uang di jalan dan mengembalikan kepada pemiliknya. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, sekarang kelompok 3 silakan maju di depan, akan mempresentasikan hasil demonstrasi yang tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan video demonstrasi yang tadi kami buat tentang membantu teman yang jatuh dari sepeda. Ya, video yang kamu demonstrasikan tadi yaitu membantu teman yang jatuh dari sepeda. Nah, hikmah apa yang dapat kamu petik di situ? Menolong terhadap sesama. Ya, menolong terhadap sesama. Contohnya? Membantu teman yang jatuh dari sepeda. Ya, membantu teman yang jatuh dari sepeda. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih semua kelompok sudah bisa memaparkan hasil pekerjaannya masing-masing. Nah, dari hasil demonstrasi yang tadi, yang pertama membantu teman yang sakit, menjenguk teman yang sakit. Video tadi itu hikmah yang dapat kita ambil yaitu menolong sesama. Ya. Nah, contohnya menjenguk teman yang sakit. Nah, kalau kita menjenguk teman yang sakit, kira-kira apa yang kita bawa? Makanan. Ya, misalnya bawa makanan, buah-buahan. Ya. Jadi itu. Nah, untuk demonstrasi dari kelompok 2 yaitu tentang menemukan uang jalan. Nah, hikmah yang dapat dipetik di situ yang pertama apa? Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Yang kedua yaitu bersikap jujur atau kejujuran. Bersikap jujur itu kapan saja kita dan di mana saja. Nah, jujur di situ yang dapat kamu ambil di situ contohnya yaitu kita menemukan uang di jalan yang bukan milik kita dan kita harus mengembalikan kepada milik yang sebenarnya. Oke, itu ya dari kelompok 2. Kemudian demonstrasi dari kelompok 3 yang tadi
yaitu tentang teman yang jatuh dari sepeda. Nah, hikmah yang dapat kita ambil di situ yaitu menolong sesama. Menolong sesama itu contohnya seperti melihat teman yang jatuh dari sepeda, apa yang harus kita lakukan? Menolongnya. Ya, kita harus menolong. Jadi itu hikmah dari membantu, dari melihat teman yang jatuh dari sepeda, kemudian kita menolongnya atau membantunya. Tepuk tangan dulu. Nah, setelah tadi kita sudah memaparkan hasil demonstrasi yang tadi. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kuis yang akan kalian kerjakan. Silakan jawab di buku kalian masing-masing. Sudah selesai semua? Sudah? Nah, sebagai simpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, maka silakan dari kelompok 1 yang bisa baca untuk menyimpulkan materi hari ini, silakan. Yang pertama yaitu Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Aswin, yaitu Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. ya, kita bertambah semangat untuk mengerjakan amal kebaikan. Ya. Yang ketiga, Marwan, Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, minuman keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Yaitu kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah dan lain sebagainya. Yang keempat, Hasan, Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. ya, yang keempat yaitu kita harus bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan setiap pekerjaan. Ya. Oke, yang kelima, silakan Dita. selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Nah, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah itu. Ya. Nah, yang terakhir, Pito, silakan. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan salat 5 waktu, tugas mengerjakan PR dan sebagainya. Nah, yang simpulan yang keenam yaitu tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, tugas mengerjakan PR dari guru dan lain sebagainya. Itulah hasil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya? Nah, setelah kita mempelajari materi
hikmah beriman kepada hari akhir. Tadi Bapak lihat kalian bisa menjawab hasil pekerjaan dengan baik ya. Sampai sudah melakukan demonstrasi, menyelesaikan kuis ya. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan lancar. Dan setelah itu kalian akan Bapak kasih PR, tugas pekerjaan rumah, yang nantinya akan Bapak bagikan melalui WhatsApp. Nanti silakan kalian cek-cek di WhatsApp ya. Oke. Nah, untuk materi berikutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang indahnya nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Bapak harap kalian bisa mempelajari lanjutan materinya. Dan setelah ini Bapak akan memberikan tugas pekerjaan rumah yang akan Bapak bagikan melalui WhatsApp ya. Jadi anak-anak sekalian silakan buka-buka WhatsApp di rumah ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu kita membaca doa pulang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahullahi wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi